Halo YouTube, hari ini kita ada proyek untuk mengatasi flek ya, flek untuk Avanza Old. Lihat kondisinya seperti ini ya. Ini cairan-cairan kimia pembersih jamur, jadi ngeflek, dan ini juga udah lumayan berkerak ya, fleknya juga udah lumayan berkerak. Jadi untuk pandangan pada malam hari itu sangat menyilaukan, terkena cahaya dari arah berlawanan. Nah, sekarang kita mau atasin biar normal kembali. Nah, itu ya, kalian lihat ya, flek seperti bekas-bekas koas gitu. Ini sampai agak berkerak begini ya. Tuh, berkerak ini. Berkerak. Dan karet wipernya juga udah kurang bagus sih. Tapi nanti habis dipoles nggak bisa langsung dicoba, harus ganti dulu karet wipernya. Baru bisa disapu kacanya bisa lebih maksimal. Ya, kita lagi bersihkan dulu untuk bagian sudut-sudutnya ya, karena nggak terjangkau dengan roda poles. Jadi kita harus bersihkan menggunakan cairan pembersih jamur. Tapi sudah kita sesuaikan kadarnya ya, dengan racikan sendiri ya. Tidak sesuai dengan yang ada di pasaran, itu sangat keras. Ya. Langsung terlihat ya perbedaannya ya. Untuk bagian fleknya yang agak berkerak tebal dibersihkan. Nah, ini kita lihat bentuk fleknya. Ya, kita lihat. Oke, langsung aja kita proses pembeningan ya untuk fleknya langsung dengan ahlinya, dengan Bro Yasir. Ya, kita lihat ya langsung reaksi obatnya langsung bekerja untuk menghilangkan flek-fleknya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa, saksikan terus. Nah, ini saya mau informasikan bahwa chemical yang saya pakai ini berbeda dengan yang di pasaran ya. Ada beberapa oknum juga yang mengatasnamakan saya gitu. Jadi mereka beli chemical di sana, konsultasinya ke saya juga bingung belinya di mana, konsultasinya ke sini. Tapi nggak apa-apa, saya informasikan aja. Selain dari link yang saya cantumkan di penjualan online shop itu, artinya bukan dari saya. Kita lihat ya, untuk sapuan untuk menghilangkan fleknya sudah bereaksi. Ya, jadi setiap sapuan rodanya itu langsung bersih teman-teman, karena kualitas chemicalnya yang bagus, bisa bereaksi dan menyatu pada kaca, menggantikan partikel-partikel yang rusak, dan hasilnya pun permanen. Jadi ada beberapa subscriber gitu yang bertanya, apa tidak semakin tipis kaca? Itu kita poles ukurannya masih sangat tipis ya, seukuran milimikron, seukuran debu lah, untuk proses pengamplasan utamanya. Tapi kalau untuk pembeningan sih saya rasa tidak ada masalah ya, karena hanya merilis untuk bagian-bagian lapisan yang rusaknya aja sih. Karena kan kalau misalkan udah flek, udah kusam atau jamurnya agak tebal, itu sangat mengganggu. Nah, kita poles ini artinya untuk memperbaiki sel-sel kaca atau partikel-partikel yang rusaknya itu teman-teman, akibat cairan kimia. Nah, obatnya ini bereaksi untuk menggantikan partikel yang rusak,
sehingga membentuk lapisan yang baru dan lebih terang, dijamin lebih enak pandangan pada malam hari, tidak akan menyilaukan kembali apabila terkena cahaya dari arah berlawanan, dan hasilnya pun permanen. Nah, kita lihat ya, untuk reaksi obatnya sudah bekerja, setiap sapuannya langsung bersih, membeningkan kembali. Kita lihat teman-teman. Ya, jadi untuk poles ini tidak ada jeda atau beberapa saat ke depan baru bisa bening, tidak ya teman-teman ya. Untuk tempat-tempat poles yang bagus itu, yang profesional itu, pada saat setelah pemolesan itu reaksinya langsung terasa, langsung kontan, langsung bening, langsung normal gitu. Nggak ada tunggu sampai beberapa saat nanti bisa itu, enggak. Nah, artinya kalau misalkan udah ada alibi seperti itu, nah itu patut diwaspadai, artinya polesnya itu kurang pro. Nah, kalau misalkan setelah dipoles hasilnya bening, normal, dan disapu sapu wipernya juga normal, nah artinya itu memang rekomendasi lah untuk dipoles di tempat tersebut teman-teman. Nah, jadi salah satu ciri atau misalkan cara kalian untuk membedakan atau mencari tempat poles yang bagus itu ya seperti itu. Lihat juga dari reviewnya, testimoninya para konsumen yang pernah dipoles itu, terutama untuk temen atau kerabat kalian yang pernah ya. Jadi artinya ada rekomendasi. Nah, jadi kalian nggak usah ragu. Dan untuk masalah mengurangi ketebalan kaca itu cuman hanya asumsi tanpa ada ini ya, pengetahuan yang benar ya. Karena kan logikanya hanya untuk lapisan teratasnya aja yang kita atasi, sehingga lapisan-lapisan yang mengganggu visibilitas itu bisa kita normalkan kembali, kita beningkan kembali. Jadi untuk keseluruhan visibilitasnya bisa normal. Oke. Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan ada, jadi intinya gini ya, kalau misalkan kaca itu dipoles, artinya itu mengalami masalah. Apakah itu flek, apakah itu baret, atau jamur yang tebal yang mengganggu pandangan. Nah, kalau misalkan kaca normal, nggak mungkin orang atau pengguna mobil itu minta untuk diatasi. Kan logikanya seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan ada beberapa konsumen yang ragu, misalkan oh nanti kaca jadi tipis misalkan ya, atau nanti malam bisa pendar, atau banyak alasan lah yang sekiranya mengganggu untuk atau meragukan itu, ya itu nggak usah dipoles. Saran saya mendingan ganti kaca aja, udah clear. Jadi kalian nggak usah berpikir panjang lagi, ganti kaca udah selesai urusan, nggak ada habis perkara. Gitu aja sih. Kalau misalkan poles ini kan cuma alternatif bagaimana cara untuk mengatasi visibilitas yang murah ya, utamanya murah, ekonomis ya, pastinya ekonomis. Nah, terus hemat waktu dan tanpa menghilangkan keoriginalan kaca gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan dipoles itu tidak harus melepas kaca, tidak merusak kaca film. Gitu, jadi ada nilai plus minusnya. Kalau misalkan masalah minusnya nih, banyak yang bertanya masalah minus. Masalah minus yang paling kita ini ya khawatirkan gitu, apabila terjadi apabila kondisi baretnya sudah cukup parah dan tidak kena untuk dibeningkan, nah itu harus dilakukan proses pengamplasan. Nah, kalau ada proses pengamplasan itu lebih sensitif dalam hal cairan kimia ini teman-teman ya, bukan dalam hal pada saat cuci menggunakan air bersih atau air hujan itu nggak masalah, tapi dalam hal cairan kimia, karena pengamplasan itu artinya membuka pori-pori. Nah, apabila terkena cairan kimia, bekas amplasannya itu bisa lebih mudah meresap ke dalam pori-pori kaca teman-teman, jadi akan muncul kembali. Itu minusnya yang paling kita khawatirkan untuk masalah yang kondisi baret agak parah itu. Jadi kalian harus benar-benar dijaga. Tapi selama tidak terkontaminasi cairan kimia, beningnya awet, dijamin beningnya awet, permanen.
yang pastinya lebih terang lah untuk pandangan malam hari normal. Nah, lebih banyak menurut saya sih lebih banyak plusnya daripada minusnya. Minusnya cuma dari faktor kesalahan kita aja sih. Apabila kita lupa pada saat membersihkan jamur kedepannya, karena jamur kan nggak bisa dihindarin ya, nggak bisa kita hindarin. Tapi kita bisa cegah. Bagaimana cara mencegahnya? Sering aja dibersihkan. Apabila sudah mulai debu kotoran agak menumpuk ya segera dibersihkan. Dan mulai apabila jamurnya udah mulai terdapat jamur ringan, itu cukup dibersihkan menggunakan wax. Nah, menggunakan wax itu aman teman-teman, tidak ada efek samping. Jadi perawatannya cukup menggunakan wax pasca pemolesan kedepannya. Nah, jadi selama tidak terkontaminasi cairan kimia, beningnya awet dijamin. Itu teman-teman. Jadi minusnya cuma hanya masalah kesensitifan aja. Tetapi dalam hal cairan kimia. Nah, utamanya untuk ini teman-teman nih, air wiper nih. Jangan sekali-sekali kalian campur dengan cairan kimia. Ada yang cairan khusus untuk wiper ya. Biasanya cairan warna biru atau seperti pil yang dimasukkan ke dalam air di wipernya ini, sehingga terkesan untuk membersihkan sabun wiper. Padahal itu kimia. Ini logikanya ya teman-teman ya. Kimia itu disemprotkan ke kaca. Nah, di kaca itu kita sapu dengan wiper. Nah, itu kimianya akan nempel terus. Semprot sapu akan nempel. Tidak ada pembilasan. Jadi yang paling aman sekali untuk air wiper itu air bersih aja. Tidak usah dicampur macam-macam. Air bersih aja udah cukup. Yang paling harus diperhatikan adalah ini, karet wiper. Karet kalau udah getas seperti ini teman-teman nih. Ya. Keras. Karetnya udah nggak elastis tuh. Udah tiduran ini udah tiduran tuh di tiarap. Nah, ini udah nggak layak pakai. Kalau udah seperti ini, itu udah nggak layak pakai, nanti bisa melukai kaca. Jadi usia karet wiper kurang lebih 1 tahun ganti aja, lebih aman lah untuk mencegah untuk baret. Nah, itu aja yang paling diperhatikan. Nah, nanti debu-debu kotoran sisanya untuk perawatan harian aja dibersihin, dicuci bersih. Kalau untuk mencuci kaca yang paling aman pakai apa? Suka ada yang nanya gitu ya. Menurut saya tujuan utamanya tuh hanya untuk membersihkan debu dan kotoran teman-teman. Itu faktor-faktor yang menyebabkan si jamur kaca itu bisa berkembang dari debu dan kotoran. Debu dan kotoran, air hujan, terkena matahari, mengering sendiri. Nah, itu salah satu faktor yang menyebabkan jamur di kaca. Jadi kita bisa cegah. Setelah pemolesan lebih mudah lagi untuk mencegahnya karena lebih mudah untuk membersihkan. Sangat-sangat mudah untuk membersihkan. Cukup dibersihkan menggunakan air bersih. Apabila mau dicuci pakai sampo rambut lebih aman. Sampo rambut merek apa aja. Jangan ada conditionernya sih. Kalau menurut saya sih lebih aman yang biasa aja. Saya nggak bisa sebutin merek karena saya nggak di endorse. Kalau di endorse saya sebutin mereknya. Ya, itu cuma bercanda aja teman-teman. Tapi intinya sih pakai sampo rambut cukup untuk membersihkan debu dan kotoran teman-teman. Fungsinya sampo rambut itu untuk membersihkan debu dan kotoran. Logikanya kita pakai di kepala kita aja itu nggak ada masalah ya, enak-enak aja gitu, nyaman gitu, nggak ada reaksi kimia yang berlebihan. Nah, di kaca pun seperti itu teman-teman. Kalau kalian membersihkan menggunakan cairan kimia, utamanya untuk yang menggunakan sistem snow ya. Apabila kalian cuci steam, untuk bagian kaca, bukan saya untuk melarang. Tidak, saya tidak melarang. Untuk bagian kaca lebih diperhatikan, request aja ke tempat steamnya. Kaca depan atau mau kaca belakang samping itu terserah kalian. Itu jangan dibersihkan menggunakan foam, snow atau salju. Nah, itu faktor yang menyebabkan kaca menjadi flek. Walaupun ada beberapa kondisi kaca yang agak kuat ya, misalkan masih nggak terlalu reaksinya nggak terlalu keras, paling hanya flek-flek kabut biasa aja, belum terlalu mencolok. Nah, tapi kedepannya kalau udah terjadi flek kabut seperti itu, kedepannya itu untuk jamurnya itu faktor jamurnya lebih mudah sekali berkembang gitu teman-teman. Nah, semakin ngeflek, semakin berkembang jamur, semakin mudah, semakin mengganggu visibilitas. Nah, jadi kalau untuk cuci steam yang snow, kalian pesen ke tempat steamnya, request aja untuk kaca jangan di snow. Itu aja pesen dari saya. Kalau untuk kolong itu bagus untuk membersihkan kerak-kerak kotoran. Nah, jadi cara yang benar itu untuk mencuci kaca, kalian pakai sampo rambut,
dicuci semua dari debu dan kotoran. Pertama diberikan air dulu, debu dan kotoran, lalu kalian pakai sapu rambut untuk membersihkannya. Nah, langsung dibilas. Itu lebih baik, langsung dikeringkan sih lebih baik. Itu aja. Jadi jangan didiamkan sampai mengering sendiri, mengendap sendiri. Nah, itu kurang bagus walaupun kimianya juga nggak terlalu keras. Nah, itu aja sih tips-tipsnya untuk membersihkan kaca, untuk perawatan mencuci kaca ke depannya ya teman-teman itu. Nah, apabila sudah mulai terdapat jamur-jamur ringan nih, misalkan kedepannya udah terasa sapuan wiper udah kurang bersih, air sudah mulai menempel gitu pada saat disapu. Nah, kita perhatikan karetnya masih bagus. Nah, itu sudah mulai jamuran. Nah, cukup dibersihkan atau dihilangkan jamurnya menggunakan wax. Jadi wax untuk body teman-teman. Wax yang untuk body itu bisa untuk menghilangkan jamur-jamur ringan di kaca. Jadi kaca bersih dan mengkilap. Nah, aman. Yang paling pentingnya lagi itu aman. Tidak ada reaksi kimia yang negatif atau merugikan di kaca dibanding kalian harus menggunakan cairan pembersih kaca yang jenisnya tuh misalkan water spot remover, cleaner, pokoknya yang fungsinya benar-benar fungsi untuk membersihkan jamur kaca. Nah, itu lebih resiko untuk menjadi rusak kacanya ya. Ya, kita lihat nih tuh progresnya. Langsung bening ya teman-teman. Untuk flek-fleknya udah kena, udah beda banget. Jadi itu kontan teman-teman. Selesai pengerjaan itu benar-benar harus normal. Artinya itu tempat poles yang profesional. Jadi kalian untuk membedakannya seperti itu. Apabila di wilayah kalian ingin poles gitu ya, lihat yang terdekat, lihat aja testimoninya apakah dia punya record di Google atau di online gitu ya. Kalian cek aja dulu review dari penggunanya. Nah, lebih bagus lagi kalau misalkan kalian pernah ada saudara atau teman yang pernah poles di situ dan memberikan tanggapan ulasan yang baik. Nah, itu jadi kalian nggak usah ragu lagi. Karena memang ada beberapa tempat yang kurang bagus, jadi merusak image poles kaca gitu. Image poles jadi rusak akibat kurang ahlinya di bidangnya untuk mengatasi kaca, sehingga orang jadi seperti agak image-nya rusak, trauma lah misalkan, atau kurang menyenangkan lah. Nah, ini kita lihat ya, udah kena, udah kinclong, tinggal untuk bagian sebelah kirinya lagi. Dan ada lagi yang bertanya tahan berapa lama untuk masalah poles ini? Nggak ada jaminan ya. Yang paling pertama itu memang sih permanen, tapi untuk jaminan berapa lamanya nggak ada selama perawatannya benar. Tapi kita jamin mau berapa lama tetap bening selama tidak terkontaminasi cairan kimia. Itu aja, pesan banget. Jadi untuk bagian kaca itu harus benar-benar diperhatikan. Selama tidak terkontaminasi cairan kimia ya pasti jamin beningnya awet. Kalau misalkan mau dibuktikan langsung pada saat setelah dipoles, coba kalian bersihkan bukan obat jamur atau pembersih jamur, itu saya jamin langsung buruk lagi. Jadi nggak ada jaminan mau berapa lama. Pada saat selesai poles pun kalian bersihkan menggunakan cairan kimia, langsung rusak lagi kacanya. Nah, itu dia. Jadi untuk lebih diperhatikan lagi aja ke depannya. Untuk perawatan paling penting banget ya. Untuk perawatan paling penting banget, itu cukup dibersihkan aja, sering-sering dibersihkan. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan menjadi jamuran itu yang pertama ini ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi kalian tidak memiliki garasi yang tertutup. Kalian sering parkir di tempat terbuka, terkena air hujan, debu dan kotoran menempel, matahari teriknya langsung ke kaca. Jadi kalian gampang banget jamuran mobilnya kalau misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan lebih baiknya lagi pasang atap tertutup sehingga matahari tidak langsung kacanya tidak langsung terpapar sinar matahari. Dan debu kotoran pun juga lebih mudah dibersihkan lah kalau misalkan dari cairan kimia. Nah, gitu teman-teman. Kira-kira apa lagi yang mau ditanyakan, tinggal kalian cantumkan aja komen kalian di kolom komentar, biar nanti saya coba jawab ya. Nah,
Oke, sekian dulu ya. Nanti kita lihat hasilnya dan kita review testimoni dari ownernya ya seperti apa. Dan terima kasih dengan Bro Yasir yang sudah menjadi tenaga ahli yang profesional untuk mengatasi permasalahan kaca-kaca mobil. Jadi bisa membantu orang lain juga ya untuk yang mengalami masalah seperti ini. Nah, sudah bening ya, bening-bening sekali. Untuk flek-fleknya sudah hilang. Lagi dibersihkan aja dari kotoran-kotoran bekas obatnya. Kita sudah cuci juga menggunakan sampo rambut aja. Untuk mencuci kaca saya sarankan yang paling aman itu menggunakan sampo rambut, karena intinya hanya untuk membersihkan dari debu dan kotoran. Itu aja sih sebenarnya. Jadi nggak ada yang harus khusus sampai menggunakan formula khusus untuk mencuci kaca. Saya sarankan paling aman menggunakan sampo rambut aja. Jadi lebih aman, nggak ada efek samping. Kaca pun juga bersih dari debu dan kotoran. Itu paling utamanya sih sebenarnya, dari debu dan kotoran. Kalau sudah mulai berjamur, cukup pakai wax yang untuk body aja, sudah cukup untuk menghilangkan jamur-jamur ringan kena tanpa efek samping. Jadi lebih aman. Untuk perawatan kedepannya itu aja, cukup sering dibersihkan, dicuci bersih. Apabila sudah mulai terdapat jamur-jamur ringan, nanti bisa dibersihkan menggunakan wax untuk body. Biasa kita menggunakan kit wax metalik. Itu aja sih, saya nggak di endorse sih. Saya kalau kit tahu ya bisa endorse saya langsung pasarin lah untuk produknya. Tapi memang sih sebenarnya lebih aman sih, lebih nyaman, lebih bagus lah, lebih safety. Nah itu kita lihat ya, kita spill untuk hasilnya. Untuk flek-fleknya sudah kena, sudah hilang. Oke, sudah selesai. Ini dia, lihat hasilnya, sudah hilang fleknya, sudah bening, sudah kinclong, dan sudah normal kembali teman-teman. Untuk visibilitas pada malam hari kita jamin normal, bening, tidak akan menyilaukan lagi apabila terkena cahaya dari arah berlawanan teman-teman. Karena untuk fleknya yang mengganggu visibilitasnya itu sudah normal, sudah hilang, dan membentuk lapisan baru yang lebih terang, dijamin lebih enak. Dan hasilnya pun permanen selama tidak terkontaminasi cairan kimia, beningnya awet dan permanen. Oke, sekarang kita coba review untuk testimoninya dari ownernya ya. Halo Om. Ya. Dengan Om siapa nih? Rian, Om Rian. Dari mana? dari Sukabumi. Dari Sukabumi. Jadi dari Sukabumi. Kebetulan kita jaraknya dia lagi berkunjung ya ke daerah Bekasi ini Om ya. Bekasi. Ya. Karena lokasinya terjangkau dengan jarak kita coba kunjungi dan hasilnya sudah bening normal. Itu kalian lihat ya. Itu cahaya dari lampu aja bulat, tidak ada pendar, normal. Dan menurut Om gimana nih hasilnya Om? Mantap, recommended banget. Recommended ya. Sebelumnya pernah poles kaca apa enggak di daerah sana gitu? Ada sih, cuman hasilnya kurang maksimal. Oh gitu. Yang ini mantap lah. Mantap ya. Wah, gagal. Wes, mantap Om Rian. Terima kasih banyak Om Rian untuk reviewnya. Dan untuk kedepannya cukup dirawat aja ya, jangan sampai terkontaminasi cairan kimia. Apabila sudah mulai terdapat jamur, cukup dibersihkan aja menggunakan wax untuk body, itu lebih aman, jamur-jamur ringan kena. Kalau misalkan untuk mencucinya itu paling aman menggunakan sampo rambut aja. Apabila di tempat steam, untuk request aja untuk bagian kaca jangan dibersihkan menggunakan chemical, apalagi yang menggunakan sistem snow atau foam ya, karena itu akan merusak kaca. Maaf ya, akan ada dampak negatif pada kaca, jadi bisa flek lagi kacanya. Selama tidak terkontaminasi cairan kimia, beningnya awet, kita jamin Om. Ya, terima kasih Om Rian ya. Ya. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with
with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now.